Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Tidak lupa juga untuk selalu menerapkan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ketemu lagi di Belajar bareng Bu Emil. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah memahami konsep teorema Pitagoras, menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku, dan menentukan panjang salah satu segitiga siku-siku. Pada kali ini, kita masih belajar teorema Pitagoras, yaitu tentang menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya, dan menentukan dan memeriksa triple Pitagoras. Untuk menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya, ini ada 3 macam. Yang pertama, itu ada segitiga siku-siku yang sebelumnya sudah kita pelajari, bahwa di sini ada sisi A, sisi B, dan sisi C, di mana sisi C ini adalah sebuah sisi miring atau hipotenusa. Jadi jika dia segitiga siku-siku, maka C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu akan membentuk segitiga siku-siku. Kemudian untuk yang nomor 2, ini ada segitiga lancip. Segitiga lancip di mana ketika C kuadrat, jadi ingat C ini adalah kemarin sisi miring, hipotenusa, atau sisi yang terpanjang ya. Jadi ketika C itu dikuadratkan, hasilnya ini kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini akan terbentuk segitiga lancip. Untuk yang ketiga, ini adalah segitiga tumpul, di mana C kuadrat ini lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan terbentuk segitiga tumpul. Oke, biar lebih memahami, kita langsung aja ke contoh soal. Di sini ada diketahui segitiga dengan ukuran sisi-sisinya sebagai berikut. Yang pertama ini ada 9, 6, dan 5. Berarti kita menentukan dulu si C. C ini ingat, C ini adalah sisi yang paling panjang. Jadi kalian nggak usah bingung lagi. Untuk yang A, C ini adalah yang 9 ya. Berarti C-nya 9. A atau B-nya bisa 6 atau 5. Berarti misalnya kita ambil A-nya 6, B-nya 5. Seperti itu ya. Oke, kita buat. Berarti di sini kan C kuadratnya dulu. C kuadrat itu adalah 9 kuadrat, itu sama dengan 9 kali 9. 9 dikali 9 sama dengan 81. Nah, untuk A kuadrat ditambah B kuadratnya, sekarang kita cek dulu nih. A kuadratnya itu 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti 36 ditambah 25. Maka hasilnya adalah 61. Berarti C kuadrat ini sama dengan lebih kecil atau lebih besar daripada si A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kita cek 81-nya ini. Nah, lebih apa? Oh, 81 lebih besar daripada 61. Maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga A ya, yang ukuran A ini adalah segitiga tumpul. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Ya, sekarang kita ke B. Untuk yang B, kita bisa lihat sisi C-nya itu adalah yang berukuran 6 cm ya. C ini adalah 6 cm karena ini yang paling panjang. Kemudian A-nya misalnya yang 4, B-nya 5. Kita cek dulu yang C kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian si A kuadrat ditambah B kuadrat itu A kuadratnya 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Itu sama dengan 16 tambah 25. Berarti ini hasilnya 41. Oke, berarti 36 ini lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan daripada 41? Lebih kecil. Maka bisa kita simpulkan bahwa ukuran yang ada di nomor B, ukuran segitiga yang ada di nomor B ini adalah segitiga apa? Segitiga lancip. Betul. Ya, bisa dipahami? Oke. Sekarang kita
ke triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Jadi tadi udah jelas. Triple Pitagoras ini menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Tadi sudah kita pelajari bahwa segitiga siku-siku jika C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kita langsung aja ke contoh soal. Misalkan bilangan-bilangan berikut sisi-sisi sebuah segitiga, manakah yang membentuk triple Pitagoras? Kita cek yang A, dia triple Pitagoras atau bukan. Jadi C ini adalah, di sini ada ukuran 3, 4, dan 5. Berarti yang jadi ukuran yang menjadi C ini adalah 5 karena dia yang paling panjang. 5. A sama dengan 3, misalnya B sama dengan 4. Kita cek dulu C kuadratnya. C kuadrat di sini adalah 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat di sini adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Maka kita coba cek 25 itu sama dengan atau bukan. Berarti ini, oh ini berarti sama ya. Ini sama-sama hasilnya C kuadrat, hasilnya 25, dan A kuadrat tambah B kuadrat juga hasilnya 25. Maka ini adalah sama dengan. Maka bisa kita simpulkan bahwa bilangan-bilangan sisi-sisi sebuah segitiga yang A ini adalah triple Pitagoras. Ya, berarti triple Pitagoras. Nah, sekarang kita cek yang B. Yang B ini yang jadi C ini adalah 29. Ya. Kemudian A-nya 20, B-nya misalnya 24. Kita cek berarti C kuadrat itu 29 kuadrat sama dengan 841. Kemudian kita coba cek A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu 20 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Maka bisa kita dapat 20 kuadrat ini adalah 400 ditambah 24 itu 576. Maka bisa kita jumlahkan hasilnya 976 ya. Nah, coba kita bandingkan 541 ini sama dengan atau enggak dengan 976. Ternyata 841 ini lebih kecil ya dari 976. Maka bisa kita simpulkan bahwa untuk sisi yang nomor B ini adalah bukan triple Pitagoras. Oke, bisa dipahami. Untuk materi selanjutnya, menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus. Terima kasih, selamat belajar, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.